Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enif Erita Arifin. Saya dari kelas PAP Pengantar Agribisnis T01 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu agribisnis perikanan. Pertama, perikanan. Perikanan adalah segala sesuatu atau kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengolahan dari sumber daya perairan. Kemudian, sumber daya perairan tersebut tidak dibatasi, bisa ikan, amfibi, ataupun tanaman dan lingkungan di sekitar perairan. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam kegiatan perikanan adalah kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Maka dengan demikian, perikanan dapat dianggap sebagai usaha agribisnis. Kemudian, agribisnis. Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, pemasaran, sampai ke tangan konsumen. Kemudian, agribisnis juga bisa disebut sebagai kegiatan yang berbasis usaha pada bidang tertentu, baik itu sektor hulu maupun sektor hilir. Jadi kesimpulannya, agribisnis perikanan adalah kegiatan usaha yang terkait dengan sektor perikanan, mulai dari penyediaan bahan, sarana produksi, proses produksi, usaha, penanganan pasca panen, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk hingga ke tangan konsumen. Sistem agribisnis perikanan sendiri ada 4. Yang pertama adalah upstream agribisnis atau agribisnis hulu, kemudian ada on-fish atau usaha perikanan, kemudian ada downstream agribisnis atau agribisnis hilir, dan yang terakhir adalah supporting institution atau lembaga-lembaga penunjang. Konsep dari sistem tersebut, yang pertama adalah on-fish, usaha perikanan. Bisa meliputi pembudidaya, petambak, dan para nelayan. Kemudian agribisnis hulu. Agribisnis hulu ini termasuk dalam budidaya ikan, penangkapan ikan, dan penanganan ikan pasca panen. Kemudian ada agribisnis tengah, di mana agribisnis tengah ini adalah penanganan ikan atau fish handling. Kemudian ada proses pengolahan ataupun proses pengawetan dari ikan tersebut. Lalu ada agribisnis hilir, di mana agribisnis hilir ini adalah kegiatan marketing, pemasaran, dan juga promosi. Kemudian yang terakhir ada institusi penunjang. Institusi penunjang ini bisa berasal dari pemerintah, swasta, koperasi, transportasi, ataupun pihak-pihak individu atau pihak tertentu yang ingin membangun kerjasama dengan sistem agribisnis. Intinya, agribisnis perikanan ini mencakup dari hulu dan hilir, dan nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Di mana penjelasan tentang sistem agribisnis berikutnya adalah tentang agribisnis perikanan pada gudang. Selanjutnya ada subsistem daripada sistem agribisnis perikanan, yakni subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis perikanan, yakni di dalamnya ada kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap serta budidaya. Atau maksud daripada subsistem agribisnis hulu ini merupakan kegiatan budidaya dan penangkapan. Adapun sistem dan cara penangkapan udang di Indonesia, karena udang merupakan hasil laut atau hasil perikanan terbesar di Indonesia. Yang pertama, ada tantangan utama dalam penangkapan udang, yakni penggunaan alat tangkap jenis trawl atau pukat yang menyebabkan kerusakan pada habitat, pemborosan sumber daya laut, serta memicu konflik sosial antar nelayan. Dan alat tangkap ini pernah bebas beroperasi di Indonesia hingga di tahun 1980. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan yakni Kepres nomor 39
per 1980 tentang pelarangan trawl karena banyak terjadi konflik sosial akibat pengoperasiannya ini. Nelayan tradisional merasa dirugikan karena trawl tidak hanya merusak habitat udang, namun jenis ikan lain. Walaupun sebenarnya melalui peraturan tersebut pemerintah hanya mengizinkan penggunaan trawl di wilayah perairan perbatasan dan laut Arafura. Namun nelayan di lokasi lain memodifikasi trawl yang dimiliki sehingga tidak masuk dalam kategori alat tangkap yang dilarang. Hal ini sangat disayangkan ya. Nah, hingga di tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 2 Permenkp per 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela termasuk trawl ini dan pukat tarik di seluruh wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia. Lalu penggunaan alat tangkap pukat hela dalam menangkap udang ini berdampak buruk pada habitat dan ekosistem. Hal ini terbukti dengan terjadinya penurunan stok udang di Indonesia yang mana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 45 per 2011 yang menyebutkan komoditas udang dikategorikan sebagai komoditas perikanan yang dieksploitasi secara berlebihan. Dan di 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 2 yang dimana mengenai pelarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela atau melarang penggunaan alat penangkap ikan berjenis pukat hela dan pukat tarik atau seine net di WPP Indonesia atau di wilayah pengelolaan perikanan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan ada pemulihan alami pada sumber daya alam yang mengalami perusakan atau penurunan populasi akibat praktik perikanan tidak ramah lingkungan ini. Lalu kita pindah ke penangkapan udang di Indonesia atau produksinya. Produksi udang di Indonesia di tahun 2010 adalah sebesar 350.000 ton atau merupakan komoditas perikanan dengan produksi terbesar kedua setelah ikan karang. Lalu seiring berjalannya waktu produksi udang meningkat sehingga menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di tahun 2012 terkait ekspor produk perikanan Indonesia, udang menduduki peringkat pertama komoditas perikanan yang paling banyak dijual ke mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa udang merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi. Lalu untuk mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir ini tidak lepas dari para nelayan, yang dimana para nelayan ini perlu difasilitasi dalam mengembangkan koperasi agribisnis perikanan. Nah, di koperasi agribisnis inilah yang menjadikan organisasi ekonomi para nelayan, petambak, dan petani ikan untuk mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir tersebut. Nah, tentu saja upaya ini tidak harus menyingkirkan pelaku subsistem agribisnis hulu dan hilir yang sudah ada selama ini. Lalu hal yang diharapkan adalah pengolahan dan perdagangan hasil perikanan diusahakan bersama antara koperasi petani ikan, petambak atau nelayan dengan perusahaan swasta. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bisnis perikanan tengah. Nah, sistem bisnis perikanan tengah sendiri merupakan suatu penanganan, proses, atau pengolahan di bidang industri. Jadi, ikan yang sudah ditangkap itu nanti akan diolah menjadi suatu produk olahan ikan, baik olahan pokok maupun olahan limbah ikan. Saat ini saya akan membahas tentang sistem agribisnis pada udang. Nah, setelah ditangkap, udang itu pasti akan ditangani. Nah, penanganan udang ini melalui beberapa proses atau tahapan. Yang pertama yaitu sortasi, yaitu pemilihan udang dan memisahkannya dari hasil tangkapan lain. Yang kedua
yaitu pencucian dengan klorinasi yang bertujuan untuk membunuh mikroba atau bakteri. Lalu selanjutnya dilakukan pemotongan kepala, pengupasan, pembuangan isi perut, dan yang lainnya. Nah, setelah itu dilakukan pencucian kembali untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih tertinggal. Lalu, setelah dilakukan pencucian, itu dilakukan pencelupan yang bertujuan untuk menghambat adanya bercak hitam pada udang. Nah, setelah dilakukan pencelupan, itu dilakukan pendinginan. Pendinginan dengan cara menurunkan suhu udang mencapai 0 derajat Celcius sampai -1 derajat Celcius. Dan yang terakhir, dilakukan pembekuan dan penyimpanan yang bertujuan agar udang tetap segar. Setelah melewati proses penanganan, udang ini lalu akan diolah. Nah, udang ini dapat diolah menjadi beberapa macam produk olahan udang, seperti kerupuk udang, terus makanan yang siap dijual di restoran, ada juga frozen food, dan masih banyak produk olahan udang yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga. Di sini saya membahas sedikit tentang pengolahan produksi udang di Indonesia. Hasil tangkap udang di Indonesia sangatlah tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi laut yang sangat banyak. Hasil dari penangkapan itu biasanya akan didistribusikan mulai ke perorangan masyarakat sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Kemudian di sini ada data tingginya permintaan perusahaan akan udang mencapai 1-3 ton tiap harinya. Harga jual yang diberlakukan oleh perusahaan dari hasil produksi saat ini yaitu mencapai $4 atau setara dengan Rp52.000 per kilogramnya, dikutip dari Patola et al. 2019. Permintaan yang mencapai 1-3 ton per harinya ini tidak hanya didistribusikan ke pasar lokal yang ada di Indonesia saja, tetapi juga akan diekspor ke luar negeri. Di sini ekspor udang di Indonesia, walau kenyataannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi laut, Indonesia itu masih menempati posisi keempat dunia sebagai produsen terbesar setelah Tiongkok, India, dan Vietnam. Nilai ekspor udang di Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara produsen udang dunia seperti India, Vietnam, Ekuador, Tiongkok, dan Thailand. Di sini saya memiliki data ekspor udang terbaru yang dibandingkan dari tahun 2019 dan 2018, yaitu tahun 2020 di mana saat pandemi COVID-19. Khawatir ekspor udang akan turun karena banyak negara ekspor udang Indonesia memutuskan untuk lockdown dan pembatasan ekspor pada awal ditetapkannya pandemi. Justru nilai ekspor udang di Indonesia itu meningkat tahun 2020 kuartal awal, tepatnya pada bulan Maret 2020, yaitu mencapai 17.000 ton per bulannya, di mana sebelum-sebelumnya hanya berkisaran dengan 14.000 ton saja. Ini merupakan dampak yang baik karena walaupun masa pandemi seperti ini, ekspor udang di Indonesia masih tetap berjalan, bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan yang telah teman-teman saya jelaskan adalah udang adalah komoditas tertinggi perikanan di Indonesia. Dalam agribisnis perikanan udang dimulai dari pembudidayaan, penangkapan, pengolahan, dan pengeksporan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.